bang, terkait gunjang miskin tadi bang, terkait juga masalah yang di timur, Polres Timur dan PMJ, mungkin dari pihak Deliza mau memberikan hak jawab seperti apa bang? Baik, kalau yang terkait dengan Polres Timur, perkenalkan saya itu adalah Agus Permana bagian hukum dari pihak Deliza. Kebetulan juga saya mengikuti proses bagian yang tadi teman-teman media katakan. Untuk yang timur saya akan jawab. Seingat sepengetahuan saya itu tidak ada ya saat ini untuk di bagian Polres Jakarta Timur itu tidak ada untuk masalah laporan-laporan yang dilaporkan oleh mereka para pelapor ini. Yang pernah saya dengar isu-isunya itu yang lebih terkait dengan adanya laporan dari mantan pasien dari Deliza di PMJ Polda Metro Jaya. Teman-teman media, perlu saya sampaikan bahwa Deliza yang saat ini itu ada dengan tagline manajemen baru itu bukanlah tanpa sebab teman-teman, karena Deliza sendiri ini sudah berbeda dengan Deliza yang sebelumnya. Deliza yang sekarang ini telah terjadi peralihan, baik kepemilikan, metode saham, direktur pun sudah beralih. Jadi memang Deliza yang dimaksud saat ini itu adalah Deliza yang baru. Karena memang sudah dimiliki, kami sudah selesai baik secara legalisasi untuk proses akuisisinya dari pengurusan Deliza lama kepada yang baru. Sehingga kasus-kasus yang terkait dengan sekarang ini dari penelusuran kami, data-data kami itu memang kami tidak punya pasien yang atas nama dari seperti saudara Septi, saudara Intan, karena memang 2 bulan ini kami sudah selesai. Jadi yang dimaksud singkatnya itu bahwa perusahaan ini sebenarnya sudah diambil alih oleh pemilik baru. Itu yang terjadi dengan laporan-laporan itu adalah terkait dengan pengurus-pengurus organ perusahaan yang lama, seperti itu. Oke, bang, tapi kan di sini kan permasalahannya ada 3, di timur itu ada registernya ya bang, di Polda juga ada 3 bang. Ada boleh sebutkan namanya? Itu ada kliniknya, terus juga manajemennya, marketing ya, gitu. Itu ada 3 bang dilaporkan. Berarti kan kliniknya juga otomatis ketika manajemen berganti nama Deliza tetap terbawa di situ bang. Betul. Tapi kami klarifikasi bahwa sampai saat ini kami tidak pernah menerima panggilan. Kami tegaskan kami belum ataupun tidak menerima panggilan dari Polres Jakarta Timur maupun dari Polda Metro Jaya, dan kami juga tidak tahu prosesnya sampai mana. Tapi faktanya dari teman-teman ini sampai saat ini belum ada panggilan ke kami. Seperti itu. Yang terkait yang dimaksud dengan malpraktek itu bang, seperti apa bang? Nah, kalau saya mengatakan karena saya ini adalah dari tim yang divisi hukum yang baru, dan para pelapor ini kan adalah yang mengklaim adalah sebagai pasien-pasien lama Deliza. Jadi saya tidak bisa menjawab kalau soal itu karena kami tidak juga mempunyai database terkait pasien-pasien ataupun para pelapor-pelapor yang dimaksud. Kami memang semenjak dari bulan Januari itu sudah dengan direktur baru, sistem manajemen baru, rekrutmen baru, perawat tenaga kesehatan baru, termasuk dokter-dokter pun kami baru yang mempunyai yang memang profesional di bidangnya semua masing-masing. Jadi terkait dengan yang saya pertanyaan teman-teman tadi, nama-nama ataupun register, kami sampai saat ini tegaskan kami belum menerima sampai saat ini panggilan baik saksi maupun sebagai tersangka dan lain-lain. Tapi kondisinya teman-teman harus tahu bahwa Deliza saat ini adalah Deliza yang memang dengan manajemen baru semenjak dari bulan Januari 2026. Di mana bukan hanya baru itu, bukan hanya tagline, bukan hanya moto atau semangat, tapi memang telah selesai bahwa peralihan baik kepemilikan saham, baik pengurusan komisaris, direksi itu semua sudah baru. Jadi kami tidak tahu menahu soal masalah manajemen kasus yang lama atau dugaan yang lama itu. 18 Februari 2026 bang, ini ada laporan terkait pencomotan foto tanpa izin. Oke. Negeri Santu bisa dijelaskan? Ya, kalau terkait dengan itu, kalau setelah saya telusuri karena saya di bidang hukumnya di Deliza ini, itu ada dengan saudara pelapor Dokter Intan ya. Intan ya. Ya,
sepengetahuan saya Dokter Intan ini adalah melaporkan terkait dengan fitnah. Fitnah karena namanya dipakai atau foto wajahnya dipakai. Oleh karena itu kemarin dari pihak kami memang ada kelalaian di mana memang kami tidak lihat background dari foto yang kami pakai. Oleh karena itu kami juga pun sudah melakukan klarifikasi permintaan maaf. Itu bisa dilihat teman-teman lihat di akun Deliza sendiri. Kami sudah melakukan, sampai sekarang kami tidak turunkan karena kami merasa kami meminta maaf secara tulus kepada Dokter Intan. Kalaupun kami merasa dianggap dituduh kami mencemarkan, kami tidak ada maksud, karena kami lebih kepada pada saat itu tujuannya adalah fokus kepada hasil dari operasi hidungnya, bukan hidung pasien, tapi adalah edukasinya, kemampuan kami untuk bisa membuat hidung pasien yang ini, tapi bukan fokus objek atas Dokter Intan ya, seperti itu. Oke, untuk dokter yang dilaporkan sendiri sudah tidak lagi berpraktek di sini sebenarnya. Ya, yang sampai saat ini tadi yang teman-teman katakan, teman-teman tanyakan, saya pertegas lagi, kami hanya di sini hanya ada 3 dokter. Istilah-istilah dokter yang mereka sebutkan di dalam saat berita-berita saat ini, kami merasa kami tidak kenal, bukan merasa, kami tidak kenal, karena kami hanya punya 3 dokter, dan dokter bedanya sendiri adalah atas nama Dokter Denny, gitu loh. SPBP dengan izin-izin resmi. Jadi kami tidak kenal dan kami tidak, karena sejak yang kami tahu adalah sejak peralihan Januari itu ya memang kami hanya sudah memanajemen dengan teman-teman lihat semua baru. Ini semua baru. Maksudnya. Pertanyaan ini untuk beauty consultant ya. Mekanisme untuk menjalankan sebuah operasi hidung atau yang lainnya itu mekanisme seperti apa sih dan seperti apa sih tahapannya? Oke. Jadi untuk mekanisme yang melakukan tindakan, sebelum melakukan tindakan yang pertama itu ya tes kesehatan dulu. Ya kalau udah sehat, udah oke semuanya head to toe, baru boleh melakukan operasi. Yang pertama konsultasi dengan beauty konsultan ya. Yang kedua konsultasi sama dokter bedanya, dan yang ketiga konsultasi dengan dokter anestesinya. Di sini udah lengkap semuanya. Jadi ada yang berita-berita sana katanya nggak ada konsultasi, itu hoax ya. Jadi semuanya ada, kita ada prosesnya. Yang pertama dari kita udah kasih untuk surat rujukan untuk cek medical check up-nya seperti apa, dan kita udah sesuai dengan standar operasionalnya juga gitu. Sebagai beauty consultant, saya mau tanya gitu, yang dianggap gagal itu seperti apa? Oke, yang dianggap gagal versi saya atau versi pasien? Soalnya ada 2 versi. Oke, boleh dulu disebut. Oke, untuk versi pasien kurang tinggi itu bisa dikategorikan gagal. Yang kedua, lubang hidungnya nggak sama, itu bisa dikatakan gagal untuk versi pasien. Terus yang ketiga, hidungnya agak miring ataupun hidungnya implantnya geser, itu dikatakan gagal. Kalau dari tim medis sendiri atau beauty konsultan sendiri, kalau gagal itu ada 3. Yang pertama infeksi, yang kedua jebol, yang ketiga penolakan tubuh terhadap benda asing kayak gitu. Jadi itu dikatakan gagal. Kalau udah gagal, misalkan udah terjadi seperti itu nggak bisa pakai implan lagi gitu. Harus menggunakan tulang iga pasien sendiri. Bang, terkait dengan yang tadi disebutkan oleh teman-teman media ini, itu adalah pasien-pasien kita yang baru atau memang pasien yang lama itu? Sebenarnya kalau maksudnya oleh manajemen klinik Deliza itu yang lama atau yang baru? Sebenarnya saya sama yang lagi viral itu nggak kenal sama sekali ya. Saya di sini saya nggak kenal dan nggak pernah ketemu juga, dan nggak pernah ada komunikasi dengan beliau, dan itu pasien lama. Pasien kalau nggak salah pasien 2024 atau 2025 gitu. Saya kayak gitu. Bang, katakanlah dia pasien lama ya bang, tapi tetap kan pasti ada embel-embel Deliza pasti yang. Nah, ini mereka kan menyatakan gagal segala macam lah, kalau saya baca bernanah segala macam. Nah, dari pihak abang sebagai kuasa hukum ini memang belum menerima laporan sama sekali atau seperti apa? Kami tidak menerima laporan sama sekali saat ini. Bentuk-bentuk masuknya panggilan sampai saat ini tidak. Saya bisa jamin itu. Yang sebaliknya kami dengan kemarin dari hasil diskusi dengan tim
manajemen ini mengatakan kelak setelah kita ini adalah launching karena mungkin baru kali ini ya kami baru masyarakat mengetahui bahwa Deliza ini adalah dengan yang baru. Jadi kami dengan manajemen baru sepakat apabila kedepannya terkait dengan gonjang-ganjing berita-berita lagi dan tapi menyentuh terhadap pasien-pasien terhadap karyawan ataupun nanti mengganggu kenyamanan pasien-pasien kami yang baru, kami tetap akan tempuh upaya hukum nantinya. Tapi sedangkan terhadap yang lama, jujur kami tidak mengetahui soal hal itu. Gitu. Jadi kami tidak punya hak untuk namanya mengatakan benar atau tidak karena memang bukan pasien kami. Gitu. Berarti ada 2 case ya Bang. Yang pertama untuk dokter Intan sudah Dokter Intan kami sudah klarifikasi, kami sudah melakukan minta maaf. Bisa teman-teman lihat di akun Deliza, kami tidak pernah turunkan karena sebagai bentuk itikat baik kami. Masalah respon maafnya diterima atau tidak, kami pilih. Yang kedua, kami belum menerima panggilan dari Polres Jakarta Timur dan ataupun dari Polda Metro Jaya dan kami pun tidak mengenali dari nama pelapor-pelapor tersebut. Tapi menurut manajemen lama tercatat kan nama mereka semua itu. Untuk itu kita harus konfirmasi lagi ke manajemen lama seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan lama baru teman-teman di sini termasuk dengan database pasien. Kami tidak menggunakan database pasien yang lama. Kami menggunakan semua yang baru. Sebagaimana dokter-dokter ini pun perizinan kami ajukan ke instansi terkait pun semua baru, gitu loh. Jadi memang pada saat terjadi tadi yang kami katakan bukan hanya manajemen yang baru, renovasi gedung, dokter, sistemnya perolehan pasien, keuangan itu kami menggunakan yang baru. Kalau dikatakan yang lama itu kami cuma hanya menggunakan paling sekitar 10% yang orang yang lama. Itu pun karena beliau adalah memang ahli di profesional di bidangnya. Tapi kalau semua teman-teman katakan tadi datang ke sini itu memang baru semua. Tenaga kerja kesehatan baru. Sip, cukup? Udah? Oke. Berarti terakhir saya 3 itu tidak pernah datang untuk bertabayun ya? Sama? 3 pasien yang belum pernah datang untuk bertabayun ya? Enggak, belum pernah. Dan tidak pernah. Ya, enggak pernah. Oke, sip. Thank you. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa mungkin baru kali ini kami memberikan jawaban ataupun klarifikasi karena pertimbangan beberapa bulan lalu kami sibuk dengan proses dengan namanya transisi, gitu kan. Kami juga harus mengurus secara legalisasi dari Deliza yang lama kepada Deliza yang baru. Dan kepada pasien kami atau tenaga kerja kesehatan kami pastikan untuk bahwa kalian tetap bekerja atau kalian tetap nyaman atau kalian menggunakan jasa kami dengan baik dan nyaman di sini dengan SOP baru, dokter baru, tanpa melibatkan semua yang lama-lama. Oke, sip.